Oke. Halo. Selamat malam. Anjay. Ini adalah podcast Bonrojo Records yang habis ini ada yang pertama. Tapi ini mungkin announce dulu ya guys ya. Intro jazz. Intro jazz. Bahwa Bonrojo Records pada perkembangannya akhirnya membuat podcast lagi. Nah aku Jano yo desain-desain wis nggih podcast kan. Sebelumnya sudah ada podcast sebenarnya. Nganggo The Barbershop iyo kae. Sayange passwordnya digomati karo almarhum Abi Klower. Gak jingfeng dan mereka padahal seminggu saat durunge wis tak omongi lho. Aku njaluk passwordnya war ngono. Wis aku wae malah mati minggu. Jelek tenan. Aduh. Dark jokes. Aku ya asem tenan. Bar kuwi ngimpine kayak aneh-aneh kae. Keluar. Ora tak kok antem. Iya. Ya. Kali ini saya sama Bagas. Ya. Yang kebetulan sekarang jadi CEO-nya Bonrojo Records. Anjay. Kerennya CEO. Kerennya CEO. Aslinya sambatan. CEO ini gajinya gede ini ya. Tapi sambatan ora apa Gas. Sesuai gajian Gas. Amin. Tenang. Kan sementara ini Bonrojo Records diuripi frontline soldier. Ya. Jadi mulai malam ini mungkin kita akan secara kontinu mengeluarkan podcast yang berhubungan dengan musik dan skena ya kan ya. Jadi untuk yang pertama ini mungkin kita introduce dulu bahwa Bonrojo Records nanti akan ada beberapa sesi podcast. Di antaranya mungkin nanti ada tentang opini. Ya, opini itu nanti biasanya konsepnya saya cuma ngobrol sama Bagas. Antara saya dan Bagas akan ngobrol tentang opini-opini tentang isu-isu yang berkembang baru-baru inilah. Ya, di sekitaran musik dan skena, side stream gitu ya, Gas. Dan mungkin nanti ada lagi sesi jagongan. Itu menghadirkan mungkin bintang tamu yang bintang tamu apa bintang tamu? Bintang tamu ki apa narasumber. Orang anak bintang, anaknya binatang. Ya, beberapa narasumber nantinya yang bisa untuk diajak ngobrol di sini, ngulik tentang isu juga yang mungkin sedang rame. Iya, di musik dan skena tentunya. Mungkin itu kan ganti-gantian ya guys ya. Sesi opini, sesi jagongan itu akan ganti-gantian, tergantung muteak dhewe ya. Tapi yang jelas tiap weekend akan ada podcast sakwise Bagas pacaran. Mumpung wong iki pacaran. Sebenarnya wis nikah ciloko iki. Aku iso karo Tommy. Ya yang Tommy urung nikah ya. Iya bahaya. Tom kowe ora ana rencana nikah sih to, Tom? Adine atuh Kerawang Oh karo Pak Guru nolen. Ya di sini kita dibantu dari Pakar Hijau Manan podcast. Podcast Pakar Hijau Manan ding balik. Sangar kuwi pisan. Wingi wis entuk 2 episode ya. Udah ada berapa episode ya? Wis di-upload apa urung kae? Durung. Masih proses edit. Diedit terus ilangi suarane. Ya piye iki jenenge tutup podcast. Nah, mungkin akan kita segera sambung ke ini ya episode 1 sekalian ya guys ya. Oh ya terima kasih kepada teman-teman Pagar, teman-teman adik Tommy, Pak Guru Rio yang hadir di sini dan kawan-kawan ada 70 orang di sini. Pak Guru kan wong piro kae, Pak? Konon mlebu sik. Sing wis rene kae mbae sapu-sapu kuwi wis rene. Asem Pak Guru ngopo. Aku wingi ning kene dhewean to wengi-wengi mambu menyanok. Terus aku wedi. Terus aku munggah. Terus aku ngomong karo bojoku, "Bu, aku mambu menyan." Terus itu kancane turu karo bojoku. Jebul taktik. Oh iya. Ya kuwi jenenge trick and trick. Strategi rumah tangga ya. Iya, mamen. Iso tak nggo contoh sok ben lah ya. Iso. Ngomong-ngomong menyan lah seneng banget.
Ngomong oke. Episode pertama. Ini kita masuk episode pertama, Gas. Oke. Mungkin episode pertama ini episode yang ringan dulu lah ya. Kita jangan membuat sebuah Keberatan. keberatan. Karena kita bahasnya ringan aja. kita bahas yang ringan dulu. Ya. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan buat kontroversi. Oke. Oke. Ya, episode kali ini mungkin kita akan bahas tentang perkembangan skena musik side stream di Kota Solo. Iya. Yang pertama kali mungkin yang rodok menggelitik aku ini sebenarnya Gas, apa Mas? sebelum masuk ke tema ya. Ya. Kata-kata skena itu kan sekarang jadi Populer. apa ya, populer dan kayaknya menjadi sebuah momok gitu ya. Jadi ini juga Mas, sebuah mungkin kayak melenceng gitu loh dari yang sebenarnya mungkin yang disampaikan Iya, karena atau yang dulu dibawakan bahasanya skena itu seperti apa gitu. ya. Mungkin kita tidak perlu meluruskan. Ya. Sebenarnya kita tidak perlu meluruskan tapi dirunut aja bahwa dirunut dari apa ya, epitomologinya asal kata gitu ya. Itu kan skena itu kan kata serapan gitu ya. Yeah. Artinya adalah scene atau bagian. Yeah. Ya, udah itu aja yang kita sepakati untuk disetujui bahwa skena itu adalah bagian dari masyarakat. Lebih setujunya sebenarnya kita menyebutnya subkultur gitu ya. Yeah. Tapi subkultur lebih terlalu luas kalau kita terjemahkan lagi ya wes lah, skena is skena gitu ya. Terlepas dari di media sosial kalau kita lihat TikTok, caca skena iki tatone cilik ngono ning kene, mbak-mbak ngono kuwi jebol panu. Tapi mbak-mbak skena sing di anu kaya Kiki Arlina kae ya jan ayu-ayu tenan. Wah, ra mudeng aku, Mas. Aku mudeng banget no nek ngono kuwi. Aduh. Nah, wes oke lah, skena is skena. Skena adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk sebuah ideologi tertentu. Nah, wes kuwi wae. Lainnya kita kesampingkan. Jangan terlalu, saya setuju dengan omongannya Tommy bahwa jangan terlalu memberikan beban lebih terhadap sebuah kata gitu ya. Karena kata hanyalah kata. Ya, kata adalah kesepakatan. Terus kita sepakati aja itu. Ini Jimmy Multazam yang ngomong ke skena. Wah, ndaki. Jim, gue rasa ndaki. Ngomong kata ki ya kesepakatan tok. Ngombe kopi piye? Ciwune ra ono. Oke. Gas. Kan kita apa ya? Dari dua generasi yang agak jauh ini. Jauh, Mas. Nah, agak mungkin aku wis mengawali di tahun 95, 96 nongkrong ning dalan dem-deman dan sebagainya, dan kowe 96 umur aku 98 Mas lagi lahir. 98 lagi lahir. Jare 98 tetak piye to kowe iki? Enggak Mas, 96 berarti 2 tahun. 96 2 tahun. Ya. Ya mungkin itu berarti rentang jarak kita kowe 94 berarti ya? Ya. Ya, berarti aku karo Bagas ki kacek 14 tahun lah. Ya. Ya 14 tahun. Aku kok tua banget tuh, Gas. Jangan ameh ramong ke umur, Mas. Nggak ketok banget gitu loh. Ganteng. Ya, aja ganteng. Ganteng. Suwi. Oke. Mungkin cerita wae ya. Iya dong. Cerita wae tentang bagaimana dulunya awal nongkrong mungkin. Oh, dimulai saka kono. Iya no Mas. Mungkin kan belum semua orang tahu ataupun mungkin konco-koncoku tahu piye sih mbiyen carane nongkrong Mas Gusuri. Konco-koncomu ya konco-koncoku. Lah iya Mas, tapi kan durung kabeh iki. Oh iya kan. Durung kabeh. Nek kabeh omahe kebuan. Nah, ya iki kan wis 70 ya akeh banget. Oh iya. Ya kene meh gawe studio podcast apa sing duwe duit ayo urun. Wingi Persis menang len. Bali United. Persisam. Oh, Persisam. Oke.
berdasarkan pertanyaanmu ya guys. Ya. Tahun Bagaimana awal mula mungkin nongkrong Ya. atau mungkin Mas Gusur kan embrionya dari Sriwedari Food Boss ya Mas. Betul. Nah, bagaimana awal nongkrong itu dan mungkin terbantunya Sriwedari itu seperti apa Sriwedari Food Boss itu? Ini aku ngomong bukan subjektif aku ya, maksudnya aku tak coba rata-rata teman-teman yang pada saat itu nongkrong di Sriwedari gitu Ya. ya. Oke. Sebenarnya kegelisahannya kan sama pada tahun 95 96 itu berawal dari musik. Ya. Musik itu di tahun 91 kayak kita tahu bareng lah. Masa 91 itu adalah era-eranya supernovanya musik. Musik populer ya. Populer, rock dan genre-genre lainnya itu mengalami supernova. Ya. Supernova itu ledakan yang begitu dahsyat Ya. pada tahun awal 90-an. Siapapun yang mengeluarkan album di tahun itu pasti booming. Ya. Contoh Aerosmith, nek rock ya sangat ngerti ku Aerosmith, CNR, Oasis, apa meneh ya? Banyak lah musisi Indonesia pun seperti itu. Bahkan sampai ke Indonesia ya, koyo Iwake pada waktu itu. Iwake menghadirkan rapnya yang baru gitu Yeah. ya. Nah, itu semuanya booming pada waktu itu. Nah, anak-anak teenage pada waktu itu, anak-anak teenage itu kisaran umur 2 SMP lah ya, SMP sampai dengan SMA kelas 3. SMP kelas 2 sampai SMA kelas 3. Itu beberapa yang rasa resistennya besar gitu. Yeah. Maksudnya mempunyai rasa resisten yang besar itu mungkin yo podo karo aku ya, merasa bosan dengan nek SID ngomong rasa yang sama kuwi lho. Nah, kuwi bosan lah kita mengalami kebosanan dengan musik-musik pop pada waktu itu yang mengalami ledakan yang luar biasa pada saat tahun 91 sampai 96 itu. Wah, emang edan-edanan. Nah, waktu itu kita pasti nyari referensi yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang lain, kawan-kawan umum yang lain. Ketika kawan-kawan umum mendengarkan musik-musik pasaran, kita mencoba untuk mendengarkan musik-musik yang anti mainstream. Sebenarnya intinya kan anak teenage itu pada waktu itu pengen tampil beda, gitu ya. Karena untuk mengekspresikan gejolak jiwa mudanya. Ingin tampil beda ya. Ingin tampil beda pertamanya kan gitu. Akhirnya ketemulah pasti tahun 94 itu album-album Dookie-nya Green Day. Oh ya. Nah, itu mulai didengarkan. Terus tahun 95 96 tuh kecekokan karo sing jenenge Rancid and Come Out the Wolves. Come Out the Wolves. Nah, itu mulai masuk. Kayaknya ini kalau pribadi saya ini cukup mewakili. Tinggal saya mencari komunitas mana yang menyukai musik-musik ini. Sama dengan itu ya. Nah, sama dengan semangat komunitas itu. mana yang mewakili tren ini gitu. Karena tren itu pada waktu itu sangat sedikit yang mendengarkan musik-musik itu. Belum sampai ke Bad Religion dan sebagainya. Tapi dari Rancid dan Green Day aja udah wis angel golek iki kanca-kanca kuwi ra enek sing senengi musik-musik koyo ngene ya, gitu-gitulah. Ya walaupun di Indonesia terus ada ya, kayak netral waktu itu. Nah, terus akhirnya ketemu ki ning tongkrongannya jenenge Singosaren, Matahari Singosaren. Matahari Singosaren. Ya, tahun 96. Tahun berapa Mas? 96. 96 ketemu. Nganggo kathok suwek-suwek. Terus nganggo helm dikei paku. Waduh. Wah, pokoknya rebel nunggu lah. Nah, itu yang mungkin menurutku wah iki mewakili iki. Keren ini. Keren iki. Keren iki apa? Yang lain meritit-meritit, kene suwek-suwek, yang lain jajan KFC, kene goleki apa bekase mangane wong, dimangane. Ya gitulah. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi ya walaupun punya duit tapi ya itu yang dicari. Beda, faktor beda. Nah, itu akhirnya tahun 96 itu mulailah kita kumpul di Matahari Singosaren. Terus kumpul karena
itu tidak berjalan mulus ya, tidak selalu mulus karena kita dengan sesuatu yang membawakan sesuatu yang berbeda dengan kesan rebelnya gitu ya. Tapi ya pancen jadi urakan, kita jadi urakan karena teenage ya, umurnya baru belasan tahun gitu. Nah, itu banyak istilahnya gali-gali tua kuwi sing ngerak seneng. Itu jadi benturan terus di situ. Kita banyak musuh lah di ning kono. Tawuran, akhirnya kita memutuskan di tahun 97 itu untuk pindah ke komputeran Sriwedari. Nah, oh, itu buku-buku belakang Sriwedari. Ya, itu di kios-kios komputer itu yang di belakangnya stadion. Itulah di daerah situ. Itu kita ngumpulnya di situ akhirnya untuk menghindari pertumpahan darah yang terus-menerus terjadi. Menerus terjadi di Matahari Singosaren. Akhirnya disitulah kita kumpul. Tapi karena itu adalah ruang publik ya, kita lupa bahwa kita itu ada di ruang publik. Itu malah semakin gampang mereka untuk menyerang ke mereka. Ya, mas-mas itu untuk menyerang. Ya, akhirnya kita 1 tahun tuh full tawuran tiap malam minggu waktu itu. Nggak capek mas? Itu menjadi hobi akhirnya. pertamanya sih kita waduh ini tawuran, tapi setelah melewati 3-4 kali tawuran kok jadi enak. Timbul adrenalin. Ini kok hobi. Kok ora ya? Kok ora aneh iki kok sepi gitu akhirnya. Kalau ora enak tawuran kok lagu. Kok kanca-kancaku aman gitu kan. Akhirnya ya itulah akhirnya tawuran tiap hari selama 1 tahun itu ya mas? Ya itu kita diserang beberapa geng lah, terutama PP Pemuda Pancasila. Namanya Om Freddy. Muga-muga sih urip wonge. Aku dendam sih ora ya, cuman pengen salaman wae kalau beliau. Iya. Bisa aku tahu digenjot irungku nganti muntir. Gede piye tuh wonge tenan. Karo mami. Asuhi mami rata Pancasila. Sebenarnya ini harusnya sama Mas Mami juga ya. Cuman kebetulan lagi repot. Mami baru pindahan rumah. Ya. Dia beli rumah di Selo Baru Sektor 7. Harganya 3,5 miliar. Nah, akhirnya kita 1 tahun di situ. Enggak sampai 1 tahun sih. Kira-kira 6 bulan 7 bulan lah kita di belakang Sriwedari situ. Akhirnya di pertengahan tahun 97 kita ngungsi lagi ke dalam. Oh ya. Ke dalam, ke panggung, ke area panggung. Dulu masih ada panggung buat apa ya namanya ya? Ketoprak. Ketoprakan. Ketoprak apa Jaipongan ya? Kayaknya itulah. Era ketoprakan Jaipongan. Lah sekarang jadi masjid. Oh ya. Nah, nanti mungkin bisa diinsert masjidnya di situ. Ya. Nah, sekarang jadi masjid. Dulu itu panggung yang tidak digunakan, sudah tidak digunakan. Akhirnya kita bersihin sekedar buat tidur waktu itu. Nah, waktu tahun 97 pertengahan ya hampir 97 akhir lah kita masuk ke situ. Akhirnya nyaman karena tidak ada gangguan lagi. Kita yang malah mengganggu akhirnya. Mengganggu Pak Imami. Utang ciu terus. Aku tahu utang ciu Pak Imami nganti 24.000. Padahal sak ciu 2.000. Zaman dulu ya mas? Zaman dhisik sak ciu 2.000. 98 terus mulai 98 itu karena kita mulai adem ya, mulai ora tawuran dan sebagainya. Banyak teman-teman sekolah itu pada datang ke kita. Cewek-cewek terus wah wangun lah di sini kayak. Zaman semono wis wangun ya. Wangun kaya melenyuk terus Paula, Sarah, ya lah teman-teman cewek itu yang gabung ke kita. Yeah. Terus termasuk selain cewek-cewek itu termasuk gendo-gendo gede, maksudnya preman-preman yang sudah punya nama waktu itu. Yeah. Mulai masuk ke Sriwedari. Namanya Kang Didik Komik. Sekarang masih legend itu. Yeah. Tapi ning daerah Solo Barunan kono. Nah, itu mulai masuk terus Bambang Pringgil, seniman, beberapa seniman juga mulai masuk. Akhirnya
dari situ kita diajari untuk wes to Kang Didi waktu itu ngomong wes kowe serasa mendem-mendem wae, mendem entuk tapi yo golek duit Iya. gitu. Akhirnya kita di situ belajar nyablon. Oh, iya. Nah, terus nggawe gantungan kunci waktu itu. Waktu itu Popeye itu jagonya bikin gantungan kunci bentuk Doraemon. Wow. Namanya Mas Popeye tapi gantungan kuncinya Doraemon. Oh, iya. Karena guntingnya yang paling gampang gitu. Bisa kelingan. Ya gitu lah. Akhirnya kita jual-jualin, kita dapat duit, ya, bikin acara. Lah pada waktu itu akhirnya tahun 98 bulan Oktober tanggal 4 itu kita mencetuskan sebuah nama bahwa kita ini kan pertamanya ini awalnya punk nih. Iya. Kita semua berkumpul punk. Anak-anak punk gitu. Terus akhirnya kemasukan anak-anak Herbert kayak Kang Didi. Iya, Herbert. Terus skinhead mulai mulai datang gitu ya. Aku karo mami sih asine. Maksudnya sing pang dadi skinhead kuwi aku karo mami. Terus apa lagi ya teman-teman ya pang skin Herbert. Terus anak-anak ska, anak hardcore dulu itu mulai ngumpul akhirnya kita enggak dulu kan namanya Punk Zone Riot. Ya. Kumpulan itu namanya Punk Zone Riot. Sebelum Sebelum dari nama, Good Boys itu namanya Punk Zone Riot. Riot. Nah, itu tahun 95 sampai 98 itu namanya masih Punk Zone Riot. Ya. Nah, pada waktu itu kok kita rasanya ini kan nggak punk semua gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya kita bentuk namanya itu Sriwet dari Good Boys karena akhirnya teman-teman timuran, teman-teman balong, teman-teman skena-skena yang ada di perkumpulan di Solo itu kumpulnya di situ di Sriwedari. Nah, terus 98 kita pakai nama Sriwedari Good Boys yang lebih mewakili, mewakili teman-teman semua ya, maksudnya. Nah, mulai saat itu kita bikin kayak dari hasil penjualan sablon, penjualan gantungan kunci tadi ya, itu kita bikin acara kecil-kecilan. Dimulai dari apa namanya? Selamat Pagi Sriwedari, Solder to Solder. Nah, sebenarnya jauh sebelum itu, tahun 98 awal, sebelum kerusuhan, itu kita sudah bikin acara yang namanya Immortal Punk. Oh iya, Immortal Punk. Nah, Immortal Punk. Immortal Punk itu mungkin sekarang masih dilanjutin sama teman-teman ya. Kemarin habis Immortal Punk 3 ya. Nah, aku nanti rak notice sing Immortal Punk loro iki piye. Tapi itu yang seingat saya itu kalau Selamat Pagi Sriwedari, Solder itu bikinnya emang dari penjualan gig sama kaos. Jadi kolektif, benar-benar kolektif pada waktu itu. Kalau Immortal Punk 1 itu kita kolektif tapi berapa orang doang. Tapi yuran gak acara. Nah, akhirnya kita pakai Sriwedari Good Boys sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih isih ono-ano. Masih ada. Isih enak ya. Kebetulan kalau aku dewe ya guys ya, aktif ning skena Sriwedari Good Boys kuwi kan sekolah tahun 96 sampai 2004 lah. 2004-an. Nah, 2004 karena 2004 aku terus aktif neng Jogja. Karena ngedrami Dom 65. Nah, bisa Dom 65 orang terkenal. Bareng aku terkenal aku ditinggal. Ora ding. Aku metu dhewe ya. Aku nyaru tangmunan. Mam 5 yuto ora mbok sahur. 5 yuto ini bisa 50 yuto mungkin ya. Ya akhirnya tahun 2004 aku memutuskan untuk neng Yogyo lah, aktif neng Yogyo. Nah, sampai tahun 2008 karena aku waktu kuwi juga, nah aku pribadi aku tahun 2003 aku memutuskan untuk kuliah double. Jadi tahun 2004 itu enggak cuman ngedrami Dom 65 tapi mungkin kuliah juga di sana. Aku ora kuliah ning kono. Kuliahku tetep ning isi Solo. Dadi aku kuliah ning arsitek, UNS. Terus meh lulus tahun 2003 kuwi iseng-iseng daftar isi STSI waktu itu. Etnomusikologi. Tompo. Oke, kuliah double. Terus ngedrami Dom 65 akhirnya 2004 ya. Nah, terus, akhirnya 2004
aku nang Yogya sampai aktif ning Dom 65 sampai 2008 lah. Iya. 2008 karena saya terus ditagih sama penagih utang waktu itu. Belum muncul debt collector. Debt collector, debt collector sing iki nganggo perasaan Waduh. jadi rada wah penak ngono kan. Akhirnya aku golek duit ning gone memutuskan untuk keluar dari skena lah. Ya. Maksudnya dari skena perpangan, Ya, street pangan, skinheadan. Akhirnya aku jadi seniman sih. Waktu itu ngedrami Sawung Jabu harus sono seni ensemble tur ngono lah. Tur lah kuwi aku ilang kontak gas. Ya. Aku sing ternotis ning nggon pikiranku pada waktu itu adalah tahun 2007 2006 tuh munggah-munggahe bangsane aku ora ngerti mulane seperti apa ya, tapi aku ternotis ning kuping kuwi Obstinate. Oh, iya. Band-band Solo itu Obstinate, Muka Cabul. Oh ya. Tahun-tahun sakmono ya. Delgado ngono kuwi. Tapi Delgado kuwi wangun tenan. Wangun. Tapi dhisik mereka berdua itu tergabung karo Tendangan Sudut ya. Tahun Tendangan 2010 toh. Tendangan Sudut 2002 ya. 2007. Ya, 2007. ya, berarti ternotisnya itu Tendangan Sudut. Masih Tendangan Sudut ya? Iya, masih sudut. Nah, 2007-an tuh masih Tendangan Sudut lah. Kayaknya 2004-an sih. Tapi mungkin beliau-beliau masuknya di tahun 2007. Tapi emang ternotisnya Tendangan Sudut, Obstinate, apa sih sini mau? Muka Cabul ini tadi MCPR, Bebek Berenang dari Sukoharjo. Nah, ngono-ngono kuwi lah sing ternotis ning pikiranku. Iya. Nah, tahun 2008 pet hilang aku memutuskan untuk menghilang. Karena yo iki ora enek duit dan aku tunggal duit. Iya, iya. Nah, kuwi malah aku sing saiki dadi pengen takon kowe, Gas. Iya. Kowe aktifmu mungkin ning nggon second wave ya, maksudnya Iya. ning nggon ning Solo ya, mungkin ning kota lain mungkin aku ki dadi second wave, tapi nek ning Solo ki mungkin aku dadi first wave, angkatanmu dadi second wave. Iya. Nah, mulai 2009 mrene iki sebenarnya seperti apa, Gas? Tekan 2000 kita cerita sampai pandemi lah. Oh ya. Iki asine piye? Ya sebenarnya kalau tahun 2009 itu aku juga masih SMP berarti Mas. Nggak apa SMP. emang? Terus Masih SMP. Tahun itu yang rame adalah Down for Life. Down for Life. Oh iya aku lari. Waktu keluar pertama kaos itu saya ingat Pasukan Babi Neraka, sablone ning mburi kuwi Mas. Pasukan Babi Teng Cerit. Wah, wedi. Apik, Pasukan Babi Neraka apik. Imam. Itu kalau dipakai buat di pensi paling keren. Zamanku SMP sih Mas. Iya, Terus- zaman itu zaman pensi ya. Zaman pensi ya Mas. Masih pensi terus. Tahu The Mobster? Mobster itu mungkin album pertama ya Mas, tahun 2009-2010. Mobster. Album ke berapa? Oh, mini album. Oh, malah belum album ya. Hah? Yang ini ya Mas, Get This Beetle Die. Oh, 2004. Oh ya. Oh, itu mini album. Oh iya, Mas Baron dan Mas Paya itu dulunya Mobster Mobster juga ya. Iki cah iki sejuta buyen tenan kok zaman dhisik kok. Bang. Kok 600 pen. 600.000. Iya. Nah, itu aku tahunya Mobster karena dirilis merchandise-nya oleh Trapin. Itu Mas. Nah, jadi saya tahunya itu kenotisnya dari Mobster itu dari itu. Terus muncullah band-band yang lain yang booming banget itu Sisi Selatan. Oh, tahun 2009 aku Sisi Selatan wis booming ya. Udah Mas. 2009-2010-an lah ya. Oke. Sisi Selatan dengan merchandise aku dipaksa mati. Gelem. Ya kan merchandise tok Mas. Oh. Tulisan tok. Ora enak jawabane kuwi. Dan nek kotake jering sore yes or no. Votingnya loh coba ya. Yuk. Terus
baru tahu ada juga teman-teman dari kolektif lah mas. Teman-teman hardcore itu dari Solo Rumble Crew, dari teman-teman ya teman-teman yang tahu nongkrong gitu lah mas. Ayo melu nonton niki, ada gigs. Itu inget baru tahun berapanya saya lupa, tapi venue-nya itu di parkiran isi mas. Sing main sapa kuwi? Motor. Waduh wis lali juga mas, tapi enek Londone kayak. Australia nek salah. Sapa lung? Neng isi Parkiran isi. 2010 2011 berarti. Wah. Lali ya wis lali kabeh oke. Nah, terus dari situ wah keren gitu mas. Mesti nggak melulu bikin suatu gigs itu yang ada mungkin panggung dan sebagainya. Jadi bisa di mana aja gitu loh. Oh, tanpa panggung waktu itu. Iya, tanpa panggung. Terus jalan ada teman saya sendiri itu mereka juga seneng hardcore namanya Titik Rawan, lalu jadi seneng musik ke oh ya mas itu karena mereka jadi fanbase BSM. Jadi Oke. Hemas. Nah dari situ aku sendiri ngulik-ngulik lah mas. Oh ini kemana aja gitu loh. Ternyata di situ juga ada ska dan sebagainya. Terus akhirnya teman-teman juga datang ke acara ska. Waktu itu ska duka yang di Cilak, Cafe Bola. Tahun piro ya? Ska duka apa pokoknya di dalam area PGS lah mas. Itu pertama datang ke acara ska. Terus aku tahu Mas Balung, Mas Balung ganteng tenan. Ganteng tenan. Terus aku jadi ayo mas, ayo kuwi launching apa acara ska duka aku lali. Nah kuwi berarti launching. Oh ya itulah. Baru tahu aku acara ska dan tahu Mas Balung ganteng banget. Aku pengen kok Mas Balung gantengnya gitu loh mas. Pengen. Ya. Nah terus akhirnya teman-teman aku juga ikut datang ke beberapa acara ska, gigs ska, terus ada gigs hardcore. Lalu baru tahu masih ada Serba dari Boys itu waktu ketemu sama Mas Mami. Mami meneh. Ya. Oke. Ketemu Mas Mami setelah nonton bola sih mas. Nonton bal-balan. Jadi baru nonton Persis, terus dijak nongkrong, ayo nih Serudari weh. Terus di Serudari, wis biasa nongkrong gitu kan mas. Terus ternyata, masih ada di sini. Tapi di situ aku masih ada sungkan. Wah, iki tongkrongannya Mas Mase. Tongkrongannya Mas Mase, sing ranggena. Abang-abangan skena. Anjay. Tatonya keliatin dong. Oke. Anjay. Anjay. Kata Balung anjing. Nah setelah itu sering nongkrong bareng. Terus akhirnya pertama terlibat dalam acara gigs punk itu di Persada mas. Kalau nggak salah ya. Solder ya dia. Solder to Solder ya. Itu yang main dari Malang. Lupa aku namanya mas. Yang dari Malang itu terus di Persada. Terus lanjut lagi. Sempat bikin collab juga antara teman-teman komunitas bola kan ada mas. Surakarta itu. Nah Surakarta itu collab sama Serba dari Boys. Di situ semangatnya yang teman-teman komunitas bola itu pengen kita udah diajak di welcome nih ke main ke Serudari gitu loh. Terus ayo mas kita bikin acara bareng. Iya ayo. Terus dari situ Mas Mami ngoneksi ke
beberapa teman luar kota. Akhirnya itu yang main ada band luar juga, Eckler, terus Amok Jogja. Oh, si Amok, si Kaler. Ya, terus ada Valid Jakarta. Valid, ha. Nah, itu terus yang lain band-band teman-teman. Tapi di situ ada insiden. Apa iki? Kita tampil iki. Dibebankan oleh Ormas tahun 2000 13. enggak, enggak baru ya 2017 atau 18-an. Oh. Wih, solder piro ya berarti ya? Bukan solder Mas. Jadi memang itu tajuknya dalam rangka mau berjalannya musim liga. Oh, iki acara bal-balan iki. Ya. Bukan Jadi, Persistan ini. bukan. Oh. Belum ada judul Persistan enggak waktu itu. Oh, itu jenenge apa dhisik? Apa ya, Ge? Kowe saya nyambut kene Yogyo. Kowe baru kowe nyambut kene ning Jakarta kaya. Jakarta sih Jakarta Jogja. saya lagi ning Jogja. Oh. Nah, terus ya itu ada insiden dibubarkan itu. Terus makin kesini ya udah aku sendiri juga sempat apa ya namanya Mas, mungkin vakum juga karena Bekerja ya? kerja. Ya. Terus tapi kok selama itu kok ada yang kurang gitu loh, kok ngopo masuk flat gitu loh. Iya, uripe flat. Nah, terus akhirnya keluar lagi, terus ya dolan ke Mas Mami lagi, terus ngobrol-ngobrol. Tahun 2020-an lah ya Mas. Akhirnya kan ketemu Mas Gus. Oh ya, akhirnya tekan ngono Ya. kuwi ya. Dadi kowe iki asine anak 1000 skena ya. Dhisik pang yo jabane, terus hardcore yo wis tau, ning Seka yo pengen kaya dadi balung ngono ya. Kok ora pengen dadi Lius? Mas Lius adalah pang. Oh, Mas sepakat. Lius adalah pang. Sepakat. Mas Lius adalah pang. Lius Mas Lius itu yang sering mengasih tahu pang yang ini ki Iya. seperti itu. Aku sepakat. Lius wis gelas pang ning Solo. Nah, Sopo sing ngepang melekat sapa Lius? Uripe saka pang, anake kuliah, sekolah kabeh, bojone kerja, dhek nguripi keluargane saka merchandise karo kaset. Wih, Iya. dian. Iki pang banget wih. dulu juga pernah Mas, Mas Lius itu bikin kayak podcast ini. Baru Kon ki kok diupload tok. Baru- Tag. baru 1 kali sih Mas. Waktu itu Mas Lius bikin Omah TB. Oh iya, kelingan aku. Itu berarti tahun mungkin 2019. Ya, 2019-an. Pandemi kan ya. Ah. Nah, itu bikin Omah TB. Sering bikin Genjrengan-genjrengan karo vlog gitu. si Om kae ya. Ya, itu. Terus Kasih Om nang dia. aku ya orang mudeng ya Mas. Ah, iya. Apa nek susu takok kese ya? Dibubar ke saya podcast. Nah, terus ya sempat bikin podcast itu. Iya sih. Terus akhirnya ketemu tahun Mas Gusur tahun 2020. Iya. Terus bikin gigs ya Mas itu. Kita ada nampanian ya. Itu terima tour Dian ya. Dien Jakarta. Wah, dan ayo band legend Legend. teko ning Solo pas pandemi. Saya nonton 77 wong. Gak apa-apa. Skinhead ya ngono kuwi. Tapi emang Dian kuwi ya istilahnya ya ora comeback sih ya, tapi dia mengeluarkan single baru tapi Single baru. Ya. pada waktu itu emang pandemi ya. Memang Jadi- waktu pandemi jadi mungkin waktu itu juga belum banyak media partner mungkin ya. Mas. Saya kan wah Banyak banget media partner. Jadi mungkin tiap gigs bisa kebantu oleh media partner Iya. juga. Matur nuwun mas-mas media Media partner. partner. Pakar Ijo meneh. Salah satunya yang aktif itu. Heeh. Jan kuwi Pakar Ijo kuwi nyat wangun kok kuwi. Ringan tangan ya. Heeh, plak-plak. Ayo plak-plak kuwi dah kuwi. Dari 2020 itu terus akhirnya saya dikasih mandat. Anjay. Resmi banget mandat. Anjay. Tidak apa.
kasih kepercayaan lah untuk melanjutkan legasi Bonrojo Records. Iya. Iya. Ya memang anu ya guys. Apa pada waktu itu memang tahun 2020 itu kan banyak kawan-kawan kita yang nganggur. Ya. Maksudnya karena pandemi terus gigs tidak bisa berjalan. Ya. Susah banget izinnya. Akhirnya kita perlu membuat sebuah gerakan gitulah pada waktu itu. Waktu itu dicetuskan bahwa kita harus bikin namanya Inilah Srodari. Inilah Srodari, kompilasi ya. Kompilasi Inilah Srodari. Four Way Split. Four Way Split yang diinisiasi sama Bonrojo Records Ya. pada waktu itu. Bonrojo Records masih bareng-bareng waktu itu. Isih ono sing bergerak, isih ono aku, Ence, Krisnabon, Mami, sama mana ya? Yolius, Dewangi Lius, Dewangi Kerok. Tadi semua yang Nyengkuyung bareng lah ya, aku itu nyengkuyung bareng. Mbuh piye carane pokoknya kompilasi itu jadi lah Ya. gitu waktu itu ya. Waktu itu akhirnya jadilah Four Way Split tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020 kita udah Four Way Split, udah keluar albumnya. Tahun 2021 gelisah meneh. Ya. Karena ternyata pandemi belum usai. Pandemi belum usai. Kita mau ngopo meneh iki ngono. Terus ketemu kowe. Terus ketemu teman-teman yang lain yang maksudnya masih tergerak di skena, masih tergerak hatinya untuk melanjutkan skena iki. Iya. Nah, terus tahun 2021 akhir kayak guys ya. Iya. Akhirnya 2021 akhir 2022 awal itu teman-teman yang aktif di Bonrojo Record kayak aku karo Mami, Popeye itu merasa perlu untuk ini misalnya nanti pandemi sudah tidak ada, apa ya dhewe sing duwe waktu luang gitu. Kegelisahannya seperti itu. Terus akhirnya ini harus Bonrojo Record itu harus ada dan ini legasi ini harus diturunkan. Ya. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Legasi itu kudu diturunkan. Alhamdulillahnya nanti kalau misalnya insya Allah kita wis tua, maksudnya generasi awal ini udah tua, kita masih bisa lihat Bonrojo Records, kita masih bisa lihat Srodari Boot Boys gitu. Ini kan juga akhirnya jadi wadah gitu. Nah, akhirnya wis iki kudu diwariskan ini. Kalau nggak diwariskan serak mungkin melaku karena secara pengetahuan kita juga terbatas. Ya. Dengan tua perkembangan yang zaman sekarang ya, gitu. Zaman sekarang kita juga terbentur dengan beberapa keterbatasan kita gitu. Ngertine kan kene piye carane anak bojoku iso mangan sik. Iya. Gitu. Lah nek kowe kan piye caramu pacarmu mangan. Piye carane mangan pacarmu. Akhirnya itu pertimbangannya itu. Terus itu melalui seleksi sebenarnya guys. Iya. Sebenarnya kita juga melalui seleksi. Tadi ora sekonyong-konyong nunjuk kowe ngono ora. Tapi waktu itu kan yang aktif itu kan di grup Surakarta Skincare itu kan yang paling aktif adalah kowe karo Bagas karo Morris waktu itu. Terus aku tekon karo Mami karo si Popeye. Iki Bonrojo Record kudu mlaku. Iya. Dan iki ora mungkin dhewe terus sing nglakokke. Mami dengan Bonrojo store-nya, Popeye dengan kegiatan semeritinya, security-nya dan guard. Ah ya guard. Wah, skinhead ki ora perlu gundul, ora perlu nggawe Fred Perry jare. Sing penting keamanan. Ya pop yo. Nah, tuh akhirnya kita terus yo sponsore Ence ngono kan terus MCPR lah kayak mumbul gitu. Ya. Di awang-awang. Terus Krisnabon yo dia sudah mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden toh. Ya. Berarti rak mungkin turun ke kasta tambah wakil duwe. Oh, ora enak ya. Ora enak. Ora enak. Kadang-kadang tok wakile. Ma'ruf Amin kuwi no. Wes akhirnya ya wes akhirnya ini seleksi alam mungkin guys. Ini mungkin memang jalannya memang harus gini. Terus aku nyenggol kowe gas
iki Bonrojo Record cekelen ya, mengko enek agenda iki dan kowe ternyata juga gayung bersambut gitu ya. Akhirnya ya udah sekarang memang ini Bonrojo Record memang harus diteruskan gas, maksudnya legasinya. Pergerakan ini bisa apa aja. Salah satunya juga podcast ini. Podcast ini juga merupakan pergerakan dari Bonrojo Record. Harapanku misalnya nanti ya sapa ngerti ya. Aku ra ono apa Mamik ra ono apa sapa sing ra ono ngono ya. Ya ini tetap harus ada. Sampeyan mungkin anakku Laga apa anakku Bening kuwi iso weruh yo dhisik iki bapakku iki tau gawe Bonrojo Record sing saiki tekan sakmene apa anake Mamik iki ya bapak ini dhisik gawe teman-teman. Nah, Bonrojo Record sendiri kan nek dirunut sejarah lagi kan sebenarnya kita juga bertiga. Aku gembur karo Mami yang sering tak share gitu ya. Maksudnya waktu itu juga rekod kolektif gitu ya. Urunan bertiga terus ngerilis album wis ana albumnya konco-konco wis ana 5 band enggak salah yang sudah pernah dirilis, terus Mati Suri juga karena kesibukan kawan-kawan terus akhirnya 2020 bangkit lagi gitu ya. Tapi semangatnya tetap sama guys, bahwa rekor ini sebenarnya adalah rekor skena yang nirlaba. Ya. Biar kawan-kawan juga tahu bahwa Bonrojo Record adalah sebuah rekor skena yang berangkat dari skena Sirkuit dari Boot Boys. Yang ini kita garis bawahi adalah nirlaba. Walaupun nanti ada laba, itu nanti akan dikembalikan lagi ke bandnya. Akan dikembalikan lagi ke bandnya. Jadi sebisa mungkin rekor ini sebagai jembatan untuk band atau kelompok musik atau skenanya teman-teman tuh tetap eksis, tidak tergerus sama pendatang-pendatang. Aduh, pendatang-pendatang itu ngomongnya tadi emblok iki. Kok wis dadi kontroversi anjing. Ya pendatang-pendatang kayak M-Block atau malah jelas. Tapi nggak apa kalau M-Block misalnya mau kolaborasi sama Bonrojo Record, ya kita tetap terbuka dengan negosiasi-negosiasi tertentu. Nah, yang jelas ini adalah rekod nirlaba. Kita sebagai jembatan bandnya teman-teman agar bisa tetap eksis. Bahkan kowe wis gawe rilisan-rilisan yang zamanmu ya. Frontline, Lampor, mulai dari Frontline. Frontline, Lampor, terakhir The Glue. Sayangnya yang The Glue masih terpending di Spotify ya. Aku yuk wis tak WA Jimmy yo. Kowe ora enek kabar-kabar saka email-email lho. Emailnya kan ning Bonrojo. Tapi mudah-mudahan itu segera bisa teratasi. Karena dengan agregator yang lain itu biasanya kaya ngono kuwi. Si barbershop kuwi ya ngono. Spotify muncul, tapi ora muncul ning IG. Oh, di ini ya Mas, kayak bikin story kayak gitu-gitu. Kuwi mesti ora muncul, ra enek di barbershop karena agregatornya berbeda. Nah, saranku misalnya nanti ini mau rilis lagi. Nah, teknis ya. Mau rilis lagi sebaiknya memakai agregator yang sama biar tidak tumpang tindih. Nah, ini The Glow ini pelajaran berharga, tapi pasti bisa. Cuma nanti butuh waktu yang rada sabar sithik ya yo ya. Tapi pasti bisa. Nah, balik ke Bonrojo Record. Bonrojo Record itu keuntungan itu pun nanti akan dikembalikan lagi ke band. Kayak misalnya kemarin kita punya keuntungan sedikit, kita bikin gigs launching gitu. Betul. Nah, dan ini kan namanya juga rekod kolektif ya. Jadi bukan secara harafiahnya bukan uangnya yang kolektif, tapi lebih ke kinerjanya, kerjanya. Bahwa kita kerja bareng kayak yang saya share ke Mas Rio waktu itu bahwa ini ya kalau misalnya masalah pemasaran kita bisa bantu. Tapi ya kita harapkan bahwa bandnya juga aktif. Bandnya juga aktif untuk memasarkan. Toh juga impact-nya juga ke mereka. Kembali gitu. ke band ya. Kita bantu untuk rilis, kita bantu untuk bikinkan launching. Tapi kita harus garis bawahi bahwa
saling bantu untuk Iya, mendistribusikannya. distribusinya kan mereka juga punya link sendiri Ya, betul. biasanya seperti itu. Nah, itu yang kita bahkan bisa saling tukar-tukaran link, tukar-tukaran ini jotos-jotosan berarti. Nek tukar-tukaran link biasanya anu Mas, link bokep. Bokep. Oh. Nah, kira-kira gitu guys ya. Kira-kira Ya. ngono ya guys. Apa Secara background dari- kita gitu ya. Dan Dari Boot sejarah dari Boys, Boot Boys. terus konco-konco teko, Ya. terus second wave akhirnya mulai muncul. Nah harapan, saya ngomong ke harapan. Nah wis mulai harapan ini biasanya wis sesi-sesi akhir. Nah harapanmu sebenarnya untuk Serwet dari Boot Boys seperti apa sih guys? Harapanku untuk Serwet dari Boot Boys ya Mas. Ya tetap eksis untuk di Serwet dari Boot Boys-nya, maksudnya di skenanya, dan saling apa namanya ya Mas, berkesinambungan dan terkoneksi. Maksudnya mungkin kalau dari teman-teman second wave bikin sesuatu mohon disupport, dan misal dari mas-mas bikin sesuatu kita juga siap support, seperti itu sih Mas. Siap. Dan yang penting ngasih notice bahwasanya itu no ticket no gigs. Anjay, iya, iki di bidang pergiksan ya iya. Ya karena kalau nggak dari situ nggak ada gig kan Mas. Nah, maksudnya kalau nggak ada kesadaran itu pengennya ada gig, tapi kan kalau nggak ada kesadaran itu ya gimana lagi. Oke, siap. Nah, aku sebenarnya untuk Serwet dari Boot Boys ya, aku rodok khawatir sebenarnya. Nah, aku ya. Nah, dalam perspektifku ya, Ya. kekhawatiranku adalah Serwet dari Boot Boys itu sekarang masif merchandise-nya. Masif merchandise-nya. Nah, itu mungkin ini buat pelajaran buat teman-teman yang di luar sana ya. Maksudnya siapapun yang memakai kaos Serwet dari Boot Boys, atribut Serwet dari, bahkan tato Serwet dari Boot Boys, tolong jaga nama baik Serwet dari Boot Boys gitu ya. Untuk Untuk diri kalian sendiri ya, pertamanya. sama karena Serwet dari Serwet Boot Boys dari ini. Boot Boys ini sekarang sudah bukan milik lagi teman-teman Serwet dari first wave atau second wave, tapi ini udah punyanya masyarakat Solo mungkin ya, dengan mereka memakai atribut Serwet dari Bagi nganggo Serwet dari Boot Boys kan. Dengan memakai merchandise-nya Serwet dari Boot Boys, tatonya Serwet dari Boot Boys atau apapun tentang Serwet dari Boot Boys, tolong jaga keberlangsungan skena ini biar tetap ada. Maksudnya Ya. kita sama-sama menjaga kenyamanan lah. Karena kemarin-kemarin itu Sempat kejadian. ada orang ngaku kaos Serwet dari Boot Boys malah neng counter handphone. Nah, itu kebetulan sing krungu aku karo Mami. Ya. Baru meh tak parani jebule wong wis ketekel. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Maksudnya saya sendiri mohon ini biarkan legasi ini tetap ada. Biarkan legasi ini tetap ada. Harapannya, visinya adalah Somben Serwet dari Boot Boys itu adalah sebuah penanda zaman sebenarnya. Sampai kapanpun bisa dilihat. Maksudnya, nah aku dewe ngerasake ya. Yeah. Dulu pertama kali aku teko nganggo jaket kulit, nganggo spike, Yeah. spike, katok ketat, sepatu tentara PDL, made in Sadinu, Yeah. ngono-ngono kuwi. Terus berkembang sampai ke Bretel, Yeah. kaos Fred Perry, baju Ben Sherman dan sebagainya, celonone Levi's, nganggone wis Dogmat, terus berkembang lagi ke era-era wong wis anak-anak udah nyaman dengan casualan ya, gitu. ya. Itu kan sebenarnya penanda zaman. Ya, ya. Jangan-jangan nanti pada saat cucu kita atau
ya cucu lah ngono ya muga-muga isih iso ngonangi. Putuku ndelok serut dari Budbos sih wong-wonge wis do ngando sempakan tok misalnya. Ya tidak menutup kemungkinan gitu loh. Maksudnya terus celananya jadi Cino kan enggak saiki ki capa nganggo katok Cino. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti akan bisa berkembang seperti itu. Nah, harapannya hal-hal seperti itu masih bisa kita lihat nantinya sebagai perkembangan penanda zaman tadi. Penanda zamannya itu bahwa serut dari Budbos sudah melewati beberapa fase yang akhirnya nanti anak-anaknya ternyata serut dari Budbos sekarang seperti ini gitu. Tapi tetap semangat skena Budbosnya itu tetap harus dijaga. Harapannya sih seperti itu. Harapanku kalau serut dari Budbos seperti itu. Nek menurutmu harapanmu tentang Bonrojo Records akan seperti apa, guys? Ya pengennya bisa merangkul teman-teman yang mau mungkin rilis, yang mungkin butuh naungan label records, dan kayak tadi sih mas, kayak mungkin kolektif kita sebagai kolektifnya kinerjanya ya, itu jadi pelajaran saya pribadi dengan The Glow. Contohnya dengan The Glow. The Glow punya beberapa koneksi sendiri dan dia tour. Dari situ mungkin saya akan kenal dengan teman-teman yang baru gitu dan membuka koneksi baru seperti itu. Jadi mungkin jangkauan Bonrojo Records sendiri harapannya selain Solo mungkin lebih luas lagi, terbangun koneksi lagi. Skastra iki. Jadi vokalisnya nyosir kowe. Kok ramas, wah malah. Ya Tom ya. Dadi geger. Din. Ora salah. Ora. Oke, nek aku Bonrojo kuwi ya. Nek aku Bonrojo Record harapanku apa ya? Yo legasi ini harus bisa turun menurun. Ya. Mungkin sampean anakmu sing nyekel gas. Mungkin sampean anakku sing nyekel, ada tetep bisa. Nah impianku ki umur 50 apa 55 ngono wis pensiun kok gawean sing motherfucker iki. Nah kuwi tapi ra apa motherfucker nguripi yo. Bisa ada memang tekan ning gigs. Wah kayak band kayak apik kaya si James cari red record. Iya. Nah iki tekan ning nggon gigs lontang klandung wis tuwa brengosen ra nek sing kenal no kae. Ngerti-ngerti bandmu apik tak rilis yo. Iya. Akhirnya kaya ngono, bahkan si Cari Red Record kan uripe saka Hawkwind ya waktu itu ya. Nah, dengan itu ngono kuwi. Tapi sekarang ra apa-apa. Yang penting Fallen Soldier 5 tahun ini jangan vakum dulu. Kalian tetap berkarya karena penopang hidup kami ada Fallen Soldier. Inilah kami. Tanah pemberian Mangkunegara 1 anjay. Oke, kayaknya bengi ya guys, bengi terus enek suara tekek barang. Terus wong tekek. Oke. Mungkin episode kali ini segitu dulu kawan-kawan. Jangan lupa nanti subscribe YouTube-nya, like, share dan subscribe, komen ya ora apa-apa. Kalau perlu nanti kita bikinkan live IG ya. Live IG itu bisa. Nanti mungkin kok teknisnya dipikir meneh apa duwe handphone atau piye. Biar kita bisa interaktif sama kawan-kawan yang lihat. Nah. Mungkin kalau kawan-kawan mau komen tanya-tanya tentang Bonrojo Records atau mungkin tanya-tanya tentang Serut Dari boleh gak sih mas? Boleh. Sebagai mungkin kan Mas Gusur Bonrojo Records itu memang lahir dan besar di Serut Dari Budbos. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara Bonrojo Records dan Serut Dari Budbos. Ya. Nah. Bisa komen lah atau mungkin ngasih saran, Mas, api ingin nih, Mas, ingin nih, gitu-gitulah. Iya. Tapi ojo saran rupaku lho ya. Iki wis mentok iki gantengku iki. Jare bojoku. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nah, nanti tunggu episode berikutnya di opini atau di jagongan. Mungkin jagongan yang
minggu depan kita bisa agendakan Mas Anggit ya Mas ya. Ya Mas Anggit. Mas Anggit dari ex Lokananta. Lokananta. Kok siapa bukan sih ya? Ya Lokananta Lokananta lah. Benaman. Oke. Sekian dari kami. Selamat Ya, malam, selamat selamat malam. tidur. Sampai Dan jumpa lagi. jangan lupa mandi. Pang itu mandi.